tidak ditunggu, diharapkan, tidak diharapkan, kita sudah masuk masa Advent. Ada yang masuk gereja tadi lalu baru sadar, oh nyaknya ayah nak teh Advent ayah. Ada? Ndak apa-apa, yang bukan dosa besar, masih ada kesempatan bertobat. Hari ini kita mengawali masa Advent, menjadi menarik masa Advent karena juga mengakhiri November soal bulan arwah. Moga-moga selama sebulan juga ingat bahwa ternyata saya dan Anda nanti juga akan mati. Udah disiapkan belum? Udah pastor, udah beli peti, udah nyicil kuburan. Bukan cuma itu, saya kira itu juga penting kalau sempat, tapi jauh lebih penting adalah soal pembaharuan iman. Tapi sebelumnya, selamat datang para orang kudus yang baru selesai rekoleksi. Bapak Ibu, coba cung yang habis rekoleksi, Pak Sutri dari dekanat kita 4 paroki. Umat sekalian, lihat sudah ada bulatan belum di kepala mereka? Tadi ada waktu selesai, begitu jalan ke sini kena air lalu luntur. Bapak Ibu, saudara-saudari, masa Advent menjadi pembuka liturgi baru. Dan lalu juga tadi kita disadarkan bahwa tahun sudah mau berganti, sebulan lagi. Ya, secara rohani, secara duniawi juga akan berganti. Tahun 2026 kira-kira menjadi semakin cerah. Yang bilang tidak boleh tidak ikut misa. Orang beriman harus cerah. Bagaimana? Lalu tergantung kita. Hari ini kita diajak, kita yang disadarkan dulu. Ayo bangun, ayo sadar. Apa yang harus kita perbuat? Persiapan sungguh bukan hanya seremonial, tetapi menjadi babak baru di dalam hidup kita. Kalau sebulan kemarin kita merenungkan mungkin soal kematian, oh iya ya, ayo kita tata, lalu menjadi jelas lagi kita masuk di dalam masa yang sungguh baru. Apa yang harus kita perbuat? Itu menjadi pertanyaan. Tadi bacaan-bacaan menjadi sangat sederhana, menjadi mudah dimengerti. Yang pertama, bahwa kehadiran Allah bukan hanya masa lampau. Kita tidak seremonial belaka untuk merayakan, menyambut kedatangan nanti. Perayaan Natal bukan lalu pengenangan saja. Kehadiran Allah menjadi penting karena juga menyangkut masa sekarang dan masa datang. Menyadari Allah hadir di dalam perjuangan kehidupan kita sehari-hari. Itu pertama, disadarkan. Nggak kerasa itu pastor. Contoh lagi ya, waktu Januari, Februari, mungkin di awal-awal tahun ngadepin 2005 suram, ngadepin sakit payah jika nggak tak kuat deh gitunya. Tapi Anda baru sadar sekarang, ternyata setahun hampir berlalu. Anda bisa bertahan. Nanti boleh direnungkan, lalu puasa mana itu? Itu yang sederhana. Tobat pisan di akhir 2024 ngadepin anak itu ya, ngadepin pasangan, anak-anak juga tobat boga orang tua juga gitu ya. Tapi ternyata bertahan di dalam perjuangan. Kita mau mengakhiri itu. Itu tanda sungguh nyata yang mungkin bukan di dalam hal besar kita alami. Tadi disebutkan di dalam bacaan pertama, ini masa yang sungguh baru yang harus kita songsong.
masa yang damai. Apa yang harus kita perbuat? Tadi berbondong-bondong mendaki gunung Tuhan, mendengarkan pengajaran, menempuh jalan-jalan Tuhan. Bukan hanya mendengarkan, menempuh, melakukan perjalanan, perbuatan, lalu menjadikan Tuhan yang menjadi hakim atau wasit di dalam perselisihan. Dan menjadi menarik apa yang kita perbuat nanti sesuai dengan tema Paskah. Allah hadir menyelamatkan keluarga. Lalu kalau kita mau jujur, di segala hal yang tidak baik berawal dari keluarga. Karena apa? Karena pertama kali orang hadir di dalam keluarga. Bisa keluarga secara alamiah, kodrati, atau mungkin karena satu lain hal, keluarga yang menerima kita. Kita hidup pertama kali dibesarkan mengenal baik buruk, mengenal terang gelap di sana. Gereja menyadari bahwa sungguh karya keselamatan juga kehadiran Kristus di dalam keluarga. Untuk ujuk-ujuk ayahnya nongol di mana? Dia memakai cara manusia. Keselamatan pertama untuk keluarga. Ya, hari ini kita bersyukur yang ada moga-moga bertobat duluan lalu memberi contoh. Ada sekitar 50-an katanya ya. Kalau rata-rata 10 orang tiap paroki, berarti dengan pasangan 20 orang yang menjadi contoh di lingkungan. Dulu 12 murid Yesus dari daerah timur sana bisa, lalu kita alami kebaikannya sekarang. Masuk 10 keluarga tidak bisa menggarami di lingkungannya. Bisa? Bisa? Sekali lagi Suryo bertanya, bisa? Bisa. Sanggup? Masih kena ayat nu cicing. Bisa pasti ya. Tetapi bisa karena apa? Bukan karena kekuatan. Seperti tadi, lalu Allah yang menjadi hakimnya, Allah yang menjadi pedomannya. Suasana damai pasti dirindukan. Lebih situasi saat ini, dan semua kembali berawal dari keluarga. Mungkin ada lingkungan-lingkungan yang tidak damai, pengurusnya ribut. Ini di dekanat lain ya, bukan dekanat Bandung Timur. Saya pernah dari dekanat lain ya. Tapi semoga di dekanat kita enggak, karena lahir dari keluarga-keluarga yang juga tidak berselisih. Di bacaan kedua disampaikan apa yang dirindukan dan apa yang juga harus dikerjakan. Pedang menjadi mata bajak, tombak menjadi pisau pemangkas. Karena semua lalu berjalan dalam terang Tuhan, memakai cara Tuhan. Oke, mon away-nya Pak Sutri, ya kita semua pulang. Tanya masing-masing. Di rumah yang berkuasa siapa? Bapakna atau ibuna yang rekoleksi tadi? Yang punya ide pertama bapaknya atau ibunya? Tapi jangan merasa menang. Mun salakina terdaiknya mual jadi lain, ya jadi dua nana. Moga-moga lalu bacaan ini menjadi bekal sungguh. Ayo kita lihat mulai keluarga, tetapi tidak usah melihat yang lain. Tidak usah membandingkan keluarga kita. Ayo, saatnya sudah dekat. Kita berlaku sopan. Ya. Pesta pora dan mabuk-mabukan. Ini disambung ya, pesta pora dan mabuk-mabukan. Pesta boleh enggak? Boleh, enggak pesta pora.
dan tidak mabuk. Jadi ya, jangan sampai mabuk-mabukan. Iri hati, perselisihan, ada enggak di keluarga-keluarga? Perselisihan negara, perselisihan dalam bangsa, perselisihan dalam lingkungan, pasti juga dimulai perselisihan dalam keluarga. Sok nu sok pasea di lingkungan teh pasti di keluarganya jelma eta ge sok pasea. Hendak kok serius kok. Jadi mungkin tepat baik kita mulai ayo memperbaiki dari keluarga kita. Dan sepertinya Pastor, kapan lalu menjadi damai sungguh? Tidak tahu waktunya. Ini jauh juga menjadi penting dasar kita. Dikatakan Yesus tadi bahwa waktunya seperti pencuri, bahwa akan tiba-tiba ya, ujuk-ujuk. Berarti disiapin atau enggak? Kalau semua tiba-tiba disiapkan. Untuk apa? Karena kita mempunyai kepastian, mempunyai harapan bahwa kapanpun Kristus yang satu dan yang sama, yakni Tuhan kita, bukan orang asing. Persiapan kita itu menapaki jalan-jalannya untuk mengenal Dia. Mau datangnya kapan? Kepastian bahwa Kristus yang sama itu yang akan kita jumpai. Seharusnya lalu penantian ini bukan menjadi beban. Penantian ini menjadi saat yang menggembirakan. Dan kita diingatkan akan hal itu. Kita bersyukur bahwa boleh hari ini kita bersama-sama diberikan arah, lalu diberikan cara di dalam hidup kita. Nanti baik bacaan diulangi lagi di rumah yang sederhana. Bacaan pertama tadi, harapan apa yang mau dicapai. Sepertinya tidak mungkin, tidak masalah kapan waktunya, tetapi ingat, yang akan kita jumpai adalah Kristus yang sama. Cara kita merubah diri, mengikuti cara Kristus, supaya pada saatnya kita dikenalinya. Moga-moga teristimewa para tadi yang hadir untuk rekoleksi menjadi teladan utama. Anda mewakili bukan hanya untuk Anda, tapi semoga bukan diajak untuk lalu mengajarkan dengan kata, tapi dengan perbuatan. Jangan sampai lalu menjadi ganjalan kita. Seringkali kita mengajari keluarga lain, seringkali dibalikan. Nah, keluarga maneh kumaha? Biarlah kita berjuang. Bahkan nanti seperti tadi, dua orang bisa dipisahkan di dalam situasi yang sama. Kita bertanggung jawabkan tanggung jawab keluarga kepada kita masing-masing. Dan itu pasti bisa. Bukan hanya kesanggupan kita, kita pasti bisa bersama dengan Kristus Yesus yang menjadi hakim, yang menjadi wasit, yang menjadi pegangan di dalam firman-firman-Nya. Semoga masa persiapan menjadi semakin kerinduan kita akan firman-Nya, juga menjadi dorongan kita untuk mewujudkan, menapaki jalan-jalannya. Semoga di dalam perjalanan pencarian itu kita nanti ditemukan Tuhan. Semoga